Di sebuah desa kecil yang nyaman, hiduplah seekor naga kecil bernama Nino. Api. Anak satu terkejut berteriak. Nino mengeluarkan api, lari, dua berkata dengan suara takut. Nino batuk dan api keluar dari mulutnya. Anak-anak desa ketakutan dan berlarian. Semua orang takut pada Nino. Mereka menghindarinya. Suatu malam, suhu turun drastis. Angin bertiup kencang. Nino melihat orang-orang kedinginan. Dia punya ide. Hangat sekali, apa ini? Tanya warga satu dengan rasa terkejut. Itu Nino. Dia menghangatkan kita, kata warga dua dengan kekaguman. Dengan hati-hati, Nino mengeluarkan sedikit api untuk menghangatkan desa. Orang-orang terkejut lalu tersenyum. Sejak saat itu, Nino tidak lagi ditakuti. Dia menjadi pahlawan desa. Hal yang menakutkan bisa jadi berkah. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah taman yang cerah, hiduplah seekor ferret bernama Tukang. Tukang sangat suka mengumpulkan mainan teman-temannya. Suatu hari, Fafa, si burung kecil, datang mencari mainan kesukaannya. Tukang, apakah kamu melihat mainanku? Aku mencarinya dari tadi. Fafa bertanya dengan nada penuh pertanyaan. Aku tidak tahu, jawab Tukang dengan ragu. Tukang menyembunyikan mainan Fafa di antara tumpukan koleksinya. Teman-teman Tukang mulai menyadari bahwa mainan mereka menghilang. Kemana perginya bola bekelku? Tanya teman satu dengan nada kesal. Bonekaku juga hilang, keluh teman dua dengan frustasi. Ketika teman-temannya meminta Tukang mengembalikan mainan mereka, Tukang merasa bingung dan bersalah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tukang berkata dengan nada menyesal. Akhirnya, Tukang memutuskan untuk mengembalikan semua mainan kepada teman-temannya. Maafkan aku, teman-teman. Ini semua mainan kalian. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah padang rumput yang hijau, hiduplah seekor domba bernama Dede. Tapi, Dede punya satu hal yang membuatnya berbeda dari domba lainnya. Dede suka bergoyang. Goyangannya sangat unik. Lihat Dede, apa yang dia lakukan? Domba satu bertanya dengan nada mengejek. Goyangan aneh sekali, haha! Domba dua menertawakan dengan suara mengejek. Domba-domba lain menertawakan Dede. Tapi Dede tidak peduli. Dia terus bergoyang dengan riang. Sebenarnya goyangannya agak asik juga ya. Domba tiga berkata dengan rasa penasaran. Iya, aku jadi ingin mencoba. Domba empat mengiyakan dengan nada penasaran. Lama-kelamaan domba-domba lain mulai penasaran. Satu persatu, mereka ikut bergoyang bersama Dede. Padang rumput itu pun menjadi tempat menari yang meriah. Semua belajar dan menari bersama Dede. Keunikanmu bisa menghibur banyak orang. Jangan malu menjadi diri sendiri. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Macan yang tak mau tidur Mimi suka main terus. Akhirnya ia jatuh sakit. Setelah istirahat cukup, ia bisa bermain lebih lama. Pesan moral, istirahat penting agar tetap sehat. Aku merasa segar kembali. Apa ada teman lain yang ingin bermain denganku sekarang? Mimi, kami dengar kamu sudah sembuh. Ayo bermain bersama. Ya, ayo. Tapi kali ini kita harus ingat berhenti dan istirahat juga. Dengan berbagi dan beristirahat, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga kebahagiaan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang gelap gulita, hiduplah seekor kunang-kunang bernama Manala. Nala adalah kunang-kunang yang paling terang di seluruh hutan. Ceritanya dimulai dengan penuh semangat. Lihatlah cahayaku, aku yang paling terang di sini. Kalian semua redup, kata Nala dengan suara sombong. Nala sangat bangga dengan cahayanya, dan ia seringkali pamer kepada kunang-kunang lain. Demikianlah narasi netralnya. Kenapa cahayaku semakin redup? Aku tidak bisa bersinar lagi. Nala berteriak panik. Suatu malam, cahaya Nala mulai meredup. Ia merasa sangat sedih dan takut. Suara narator menggambarkan kesedihan itu. Nala, kami akan membantumu. Bersama-sama, kita akan membuatmu bersinar kembali, ucap teman kunang dengan ramah. Teman-teman Nala datang menghampirinya. Mereka mengelilingi Nala dan memancarkan cahaya mereka. Narator bercerita dengan hangat. Terima kasih teman-teman, aku tidak akan sombong lagi. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Sapi tukang main lumpur. Sasa suka main lumpur dan kotor. Tapi saat kemarau, dia tahu di mana sumber airnya. Pesan moral, jangan nilai seseorang hanya dari luarnya. Aku suka tempat ini, tenang dan penuh kehidupan. Sasa, bagaimana kamu bisa selalu menemukannya? Jika kita memperhatikan, alam selalu berbicara kepada kita.
Dan itulah caranya Sasa membawa harapan dan kebahagiaan bagi desanya, dengan sedikit pengetahuan dan banyak hati. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Kuda laut tukang menari membuat gelembung menjadi tarian yang indah. Dia mengajari anak-anak laut menari bersama. Pesan moral, seni bisa menyatukan hati. Setiap makhluk laut berpencar, membawa pulang semangat baru dan persahabatan yang terajut indah. Seekor kuda laut kecil mengamati dari kejauhan, matanya penuh kekaguman. Matahari terbenam memeluk semua makhluk dengan kehangatan dan cahaya. Pada akhirnya, setiap tarian, setiap gelembung, Maustralten Zindor Paides Nying. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Inilah Trenggiling tukang gulung Tutu. Dia sangat suka menggulung diri. Kenapa? Karena dia takut. Tutu merasa aman dalam bentuk bola. Dunia luar tampak menakutkan baginya. Hai Tutu, kenapa kamu selalu menggulung? Ayo bermain. Pipit menyapa dengan ramah dan mengundang. Pipit mencoba mendekati Tutu. Tapi Tutu semakin erat menggulung diri. Tutu ingin sekali bermain, tapi rasa takutnya terlalu besar. Tidak apa-apa Tutu, aku janji tidak akan menyakitimu. Dunia ini indah jika kita berani melihatnya. Pipit mendorong dengan suara meyakinkan. Kata-kata Pipit menyentuh hati Tutu. Perlahan dia mulai membuka diri. Benarkah begitu? Tutu bertanya gugup, tetapi bersedia. Tentu saja. Ayo ikut aku. Pipit berkata dengan antusias dan meyakinkan. Tutu memberanikan diri. Dia membuka hatinya untuk Pipit. Tutu tidak lagi takut. Dia belajar bahwa persahabatan bisa mengalahkan rasa takut. Jangan takut membuka. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.